Halo Bunda dan pecinta channel kreasi dapur usaha. Saya Meme dan di video kali ini kita akan melanjutkan tema dari video sebelumnya, yaitu tentang resep isian roti. Nah, di sini kita akan membuat 3 macam isian roti yang banyak digemari. Untuk berlangganan resep-resep saya yang lainnya, silahkan subscribe channel ini. Kita akan membuat isian keju, isian coklat, dan isian susu. Ini sesuai permintaan dari Bunda yang kemarin request untuk bread filling atau isian roti. Yang pertama kita akan membuat resep isian roti coklatnya dulu. Bahan-bahannya adalah air, lalu margarin atau butter, di sini saya pakai Blue Band, lalu gula. Untuk gulanya saya blender sedikit kasar. Lalu susu bubuk coklat saya pakai Denko coklat, dan coklat bubuk saya pakai merek Safemade. Kemudian susu kental manis yang putih dan tepung protein sedang. Cara membuatnya sebenarnya sangat mudah, hanya saja mungkin Bunda perlu sedikit memahami. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah merebus mentega dan gula. Kemudian kita tambahkan air. Kita lelehkan sebentar seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan bahan-bahan yang lainnya. Ini cukup sampai meleleh saja. Nah, ini saya masukkan coklat bubuknya atau susu bubuk coklatnya tadi, coklat bubuk, susu kental manis, lalu kita aduk rata. Kemudian saya akan memasukkan terigunya. Kita aduk terus sampai dia tidak bergumpal. Jadi mirip membuat fla, hanya saja ini caranya sedikit berbeda ya. Nah, ini setelah dia panas hasilnya akan mengental. Terus kita aduk nanti sampai hasilnya benar-benar kental. Isian coklat ini hasilnya lumer walaupun kita tidak menggunakan coklat batang. Jadi ini merupakan resep yang ekonomis. Jadi tidak terlalu mahal untuk filling. Jadi bisa untuk jualan roti yang murah. Dan bisa digunakan untuk isian yang lain, misalnya pia ataupun sebagai pengganti selai coklat. Nah, hasilnya setelah dingin akan seperti ini. Kita lanjut ke resep berikutnya, yaitu isian roti susu. Untuk bahan-bahannya air, gula, sama seperti tadi saya blender sebentar. Lalu margarin, saya masih pakai Blue Band. Kemudian susu bubuk saya pakai Denko. Tepung protein sedang atau segitiga, lalu susu kental manis putih. Cara membuatnya hampir sama juga seperti tadi. Gula pasir, kemudian margarin, dan air akan kita lelehkan dulu sebentar. Kemudian saya akan memasukkan susu kental manisnya. Oh ya, di sini kalau Bunda ingin rasa susunya lebih terasa, Bunda bisa mengganti airnya dengan susu cair full cream. Kemudian saya masukkan
susu bubuk full cream tadi. Kita aduk rata agar tidak bergumpal. Dan kita masukkan terigu. Nah, ini kita akan aduk terus sampai dia akan mengental. Step ini sebenarnya hampir mirip dengan yang lain, mungkin hanya berbeda di bahannya, tapi saya tetap akan membuat videonya karena mungkin untuk yang pemula akan bingung. Jadi ini tetap saya buat untuk yang coklat sendiri, yang isian susu sendiri, dan isian keju sendiri. Nah, hasilnya akan kental seperti ini Bunda. Ini karena masih panas, nanti setelah dingin dia akan mengental seperti pasta, seperti yang coklat tadi. Lanjut di resep yang terakhir, kita akan membuat isian roti keju. Bahan-bahannya air, lalu gula pasir, susu bubuk, margarin, tepung terigu saya pakai segitiga, dan keju parut. Untuk kejunya mereknya terserah, tapi kalau bisa gunakan yang cheddar cheese. Nah, masuk ke cara pembuatannya kembali. Kita akan didihkan lagi gula, lalu margarin, kemudian susu bubuk, untuk susu bubuk Bunda bisa pakai merek yang lain, tidak harus Denko ya. Kemudian kita tambahkan air, kita lelehkan lagi margarinnya seperti tadi. Hanya saja yang ini susu bubuk sudah kita campur sekalian ditambah dengan keju parutnya. Kita akan mencampurnya sampai keju parutnya juga agak larut. Di sini untuk terigu masuknya terakhir ya Bunda, karena terigu fungsinya untuk mengentalkan. Nah, ini kita masuk terigunya, kita aduk kembali seperti tadi sampai mengental, sampai tidak bergumpal-gumpal. Nah, setelah ini dia hasilnya lebih padat, lebih lihat karena mungkin karena kandungan kejunya juga kan lebih banyak tadi dibanding yang susu kan tidak menggunakan keju. Nah, ini hasilnya. Untuk isian ini kalau untuk di kulkas dia awet, bisa sampai 2 minggu ataupun 1 bulan. Oke, seperti ini hasilnya. Ini 3 macam resep isian yang sudah kita buat tadi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat bunda-bunda yang berjualan roti, terutama yang roti-roti murah atau yang ekonomis. Dan ini sudah saya aplikasikan untuk roti goreng tadi, hasilnya dia meleleh seperti ini. Sampai dingin pun isinya masih tetap meleleh seperti ini. Nah, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Saya Meme dari Kreasi Dapur Usaha.